وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Bapak RT mau rapat. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala khatamir risalah wal hadi binad dalalah Muhammadin nabiyil ummiyin al arabiyil amin wa ali ashabil ahyan. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasulullah al-karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata adam in qata amaluhu illa bin salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yutabaru bih aw waladin shalihin wa yad'u lahu. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasul nabiyul nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak sekalian dari wilayah RT 3 dan RT 4 RW 08 yang berbahagia, yang mudah-mudahan di malam ini Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah beri kesehatan, keselamatan, keamanan, rezeki dan ilmu yang tidak putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah lah kita bisa sampai di sini. Ini yang namanya kebaikan. Kalau Allah tidak kasih kebaikan kepada kita, tidak sampailah kita ke majelis ini. Semoga semua yang Allah berikan di hari ini terus diberikan kepada kita, menjadi mendapatkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan maupun buat keluarga anak cucu kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadain yang namanya acara ruahan. Ruahan apa sih ruahan? Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang menciptakan dan memulai yang namanya ruahan. Ruahan ini adanya di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban diadakan ruahan? Nggak ada di negara lain. Rajab kosong Sya'ban, yang dimuliakan sama orang itu Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini banyak yang tidak memuliakan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban berpuasa? Berpuasa hampir penuh satu bulan. Akhirnya Rasulullah tidak berpuasa atau berbuka setelah Jumat selanjutnya, yaitu Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu udah kayak kita yang libur ya, kerja. Sabtu Rasulullah meliburkan puasanya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena itu ada hari-hari orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah tidak puasa. Kenapa? Pada saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa sebulan penuh, lalu ada 2 hari setelah Jumat tidak berpuasa? Kata Rasulullah, kalau saya berpuasa maka sama saja saya berpuasa seperti di bulan Ramadan. Inilah saya berpuasa di bulan Sya'ban karena banyak manusia yang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, pada saat dahulu di Yaman itu ada perbuatan yang namanya ini seperti roahan. Itu mendoakan Nabi Hud. Nah, para ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana akhirnya mengerti dan paham. Dibawa ke doa
kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala buat dirinya sendiri, dan melakukan sedekah. Sedekah buat apa? Buat amalnya. Ya, karena apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Tiga, kecuali tiga. Sedekahun jariyah, sedekah ini ya, sedekah namanya sedekahun jariyah buat amal kita apa? Buat nanti. Karena nggak ada lagi yang nolong kita kecuali diri kita. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, kita tidak bisa berikan ilmu kita bermanfaat buat orang lain. Lalu apa jawaban kita pada saat kita di akhirat nanti, pada saat kita di alam barzakh nanti? Yang ketiga, waladin sholihin wa yad'unya, anak yang soleh yang pandai mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini, oleh karena itu di bulan Syaban ini adalah bulan-bulan baik yang diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan berdoa kepada Allah, baik buat diri kita maupun buat orang tua kita maupun saudara-saudara kita. Di dalam surat Al-Hasyr ada, ya, itu tadi, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami dan orang-orang yang beriman yang sebelum kami. Orang-orang yang beriman sebelum kami adalah orang-orang yang sudah telah tiada. Dan ini minta berdoa. Adanya di mana? Di Al-Quran. Bukan kata ulama, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata kita, tapi Al-Quran. Dari sinilah muncul entah siapa ulama yang mengadakan di Indonesia. Akhirnya muncullah yang namanya rawahan. Terus ada lagi yang namanya apa? Nyekar tuh, ya Pak ya? Nyekar, bersihin kuburan, ziarah kalau di Jawa ini biasanya nih, begitu dia ziarah kubur, bersihin kuburan, sekalian dia tahlil di situ, dia baca doa di situ, dia minta kepada Allah agar orang tuanya, saudaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga begitu habis bersihin kuburan udah bersih, dia pulang ke rumah, di rumah udah siap tuh makanan. Apa ini tuh, buat apa makanan? Sedekah. Buat apa siapa sedekah? Buat orang yang sudah tiada, buat orang sudah meninggal. Nyampe nggak tuh sedekahnya? Nyampe. Berkata, doa yang kita lakukan buat orang yang sudah meninggal itu sama saja melunasi hutangnya. Dan sedekah itu akan membawa keberkahan buat orang yang sudah meninggal dunia. Nyampe gak nih doa kita? Nyampe. Perlu gak nih di bulan Sya'ban ini? Walaupun itu ditujukan untuk bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Sya'ban ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena ada nisfu Sya'ban nih. Nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban. Di nisfu Sya'ban ini, di setengah bulan Sya'ban ini, laporan malaikat, amal-amal, catatan amal perbuatan kita yang baik yang buruk itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Pada saat setelah asar. Dibawa nih catatan kita nih. Masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Kapan, Bu? Kapan? Tanggal 15, setengah bulan Sya'ban, makanya namanya nisfu Sya'ban. Makanya orang Betawi kalau nisfu Sya'ban pada ngaji, pada baca Yasin, bawa air. Air itu ya adat ya, cuma adat. Nah, nisfu Sya'ban itu dan roahan itu adalah adat istiadat dari masyarakat di Indonesia. La yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak baik kita meninggalkan adat istiadat masyarakat
yang baik kecuali yang haram. Kalau yang haram tinggalin. Nyuci keris haram tuh, ya, nyuci keris haram. Jangan. Udah nggak zamannya lagi, Pak. Zamannya sekarang berdoa kepada Allah biar dapat rizki, biar sehat. Nyuci keris sudah kagak ada tuh, buang-buang itu, ya begitu, ya. Yang ada apa tadi? Nih, tahlilan, baca Yasin, ya, berdoa kepada Allah agar kita bisa mendoakan orang tua kita. Di dalam hadis lain dikatakan, ya, inna min atiyab ma'akala yakul, sesungguhnya apa-apa yang kita makan, yang kita usahakan, min kasbi, atas usaha kita, wa waladahu min kasbi, dan anak-anak kita adalah usaha dari kita, orang tua kita. Makanya kita jadikan anak ini biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Doain kita kalau kita udah mati nanti, yang doain siapa? Anak kita. Anak kita doain, bukan siapa-siapa, anak kita. Lalu bagaimana biar orang-orang bisa mendoakan kita? Ya kita doakan orang-orang. Ya. Pada saat kita mendoakan orang-orang atau saudara kita yang dia tidak tahu, mustajabah, diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah. Inda ra'sihi, maka di sisinya itu ada malaikat yang mengaminkan orang yang berdoa pada saat orang berdoa mendoakan orang yang orangnya tidak tahu. Nah, kalau orang mati nih kita doain, dia tahu nggak tuh? Kan nggak tahu. Bang Ucup kita doain, kan kita nggak bilang Bang Ucup biar Bang Ucup sehat, yang Bang Ucup kuat, diangkat penyakitnya, Al-Fatihah. Kagak tahu. Allah kabul langsung. Allah kabul, Allah ijabah. Makanya ayo, jangan sampai kita males, jangan sampai segen-segen. Nih kita bermasyarakat harus sering-sering yang namanya tahlilan, baca doa, mendoakan orang, biar orang lain nanti mendoakan kita. Kata malaikat, semoga apa yang kamu lakukan seperti kamu doakan mereka, kamu mendapatkan doa yang terbaik dari mereka. Itu, ya, tahlil. La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Manusia tahlil, malaikat aja tahlil. Ya, malaikat tahlil. Malaikat siapa yang tahlil? Malaikat rakib, malaikat amal kebaikan. Pada saat itu di dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan, malaikat rakib, malaikat kebaikan sedang menangis terseduh di kuburan atau di makam. Allah melihat, memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang dilakukan oleh malaikat rakib, malaikat kebaikan? Tanyakan. Bahasa kasarnya ini, rakib, ngapain lo nangis di situ? Sampai bergerang-gerang begitu nangis. Ini gua udah gak ada kerjaan lagi nih. Biasanya nyatet amal kebaikan, udah gak ada lagi. Oh, itu lo buat lu nangis? Iya. Ntar gua laporin ke Allah. Naik malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, malaikat kebaikan berkata bahwa dia sudah tidak bisa lagi melakukan kerjaan yang